Ketahuilah beginilah cara setan menggoda manusia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe dijauhkan dari godaan setan dan masuk surga. Inilah yang seringkali dilakukan setan dan yang paling banyak dirasakan setiap insan. Pertama, marah. Setan sangat senang membuat manusia tersulut emosi. Mereka akan terbahak-bahak jika berhasil membuat manusia marah. Pasalnya, marah dapat merusak akal dan hati. Jika sudah terjadi demikian, maka setan dapat dengan mudah menyusupi perkara mungkar ke dalam hati manusia dengan sangat mudah. Kedua, kenyang. Kekenyangan saat menyantap makanan pun menjadi cara setan dalam menggoda manusia. Setan tahu betul jika seseorang kekenyangan maka akan lemahlah ketaatannya dan makin besarlah syahwatnya. Ketiga, tergesa-gesa. Setan juga menggoda manusia dengan sifat tergesa-gesa dan tidak sabar. Mereka menyusupi sifat tersebut ke hati manusia karena tergesa-gesa merupakan sifat yang tak disukai Allah. Keempat, cinta harta. Setan berkeinginan agar manusia menjadi kikir dan takut miskin akibat godaan cinta harta. Akibatnya manusia pun enggan bersedekah dan beramal saleh hingga rusaklah agama dan keimanannya. Kelima, fanatik. Setan membuat manusia merasa dirinya paling benar sementara yang lain dianggap salah bahkan sesat. Inilah akibatnya jika kita memakan uang haram. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Ada dua jenis harta, yaitu harta halal dan harta haram. Harta halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, sedangkan harta haram adalah harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Akibat memakan dari uang haram di dunia. Pertama, terputusnya hubungan dengan Allah. Memakan dari uang haram dapat menyebabkan pelakunya terputus hubungan dengan Allah. Hal ini karena Allah tidak akan menerima ibadahnya dan akan menjauhkannya dari rahmatnya. Kedua, mengalami kerugian dan penderitaan. Hal ini karena harta haram tidak akan memberikan keberkahan dan akan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, "Barang siapa memakan harta haram 1 dirham, maka akan dibukakan baginya satu pintu dari pintu-pintu neraka dan tidak akan ditutup darinya hingga ia memakan harta haram seperti itu." Jin Dasim adalah bala tentara iblis yang bertugas untuk mengganggu dan merusak hubungan rumah tangga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Jin Dasim akan menggoda dan mengarahkan setiap pasangan untuk berdebat, memancing emosi, dan sebagainya. Mereka akan selalu menggoda dan berusaha menyalakan bara api perselisihan dalam rumah tangga. Dirangkum dari buku Awas Ada Setan di Rumah Anda, karya Ahmad Zaki Al-Syafa, terdapat 2 tugas Jin Dasim, yaitu: pertama, mempengaruhi penghuni rumah agar tidak mengucapkan salam dan menyebut asma Allah ketika masuk rumah. Kedua, membuat penghuni rumah tidak akur, terutama antara suami dan istri. Tujuannya adalah agar mereka bercerai. Jika mereka bercerai, maka Jin Dasim ini akan tertawa terbahak-bahak karena berhasil melaksanakan tugas yang keji ini. Merujuk pada sumber sebelumnya, berikut beberapa cara untuk menghindari gangguan Jin Dasim. Pertama, menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kesyirikan. Kedua, memperbanyak berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Ketiga, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Keempat, bertobat dan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta amal saleh lainnya. Jangan lupa subscribe. Kisah 70.000 orang masuk surga tanpa hisap, siapa mereka? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Surga merupakan idaman setiap muslim. Meraihnya tentu saja tidak mudah. Namun ada kisah tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisap. Bagaimana kisahnya? Kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berdasarkan cerita dari sahabat Abu Bakar, seorang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Dari Abu Bakar, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisap. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa ulama memberikan makna hadis tadi sosok yang mungkin tergolong dari 70.000 orang, dan kata Nabi terus bertambah itu adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dan ikhlas. Ada satu hal yang perlu dicermati adalah surga adalah hak prerogatif dari Allah. Tugas manusia hanyalah senantiasa berbuat kebaikan di dunia, senantiasa mengingat namanya dalam tiap sanubari kita. Setiap manusia punya hak yang sama masuk surganya. Jangan lupa subscribe. Khanzab adalah setan yang bertugas mengganggu manusia yang sedang salat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Tanda orang salat diganggu setan Khanzab. Pertama, was-was saat takbiratul ihram. Setan Khanzab membuat manusia merasa was-was saat salat. Setan akan meniup-niupkan gangguan kepada orang yang sedang takbiratul ihram sehingga membuatnya ragu. Kedua, lupa rakaat salat. Gangguan yang paling umum adalah lupa rakaat salat. Orang mungkin mengulangi tahiyat awal sampai 2 kali karena mengira belum melakukannya. Ketiga, tidak menghayati bacaan. Terkadang orang menjalankan sholat tidak menghayati apa yang dia baca saat sholat. Bisa jadi orang lupa apakah sudah membaca Al-Fatihah atau mungkin tidak sadar membaca surat apa. Keempat, teringat sesuatu yang hilang. Jangan berpikir bahwa sholat bermanfaat untuk menemukan barang hilang, sebab ini adalah tipu daya setan agar tidak fokus dalam beribadah. Kelima, mata tidak fokus. Ketika sholat kita dianjurkan melihat ke arah tempat sujud. Namun ketika Khanzab mengganggu, maka kita bisa diajak memandang bentuk atau motif sajadah dan sebagainya. Keenam, ingin kentut dan kencing. Setan menggoda orang sholat bisa dengan cara memunculkan keinginan untuk kentut, buang air kecil, bahkan buang air besar.